dan bertamu itu batasnya cuma 3 hari. Biar mamo nakasih ki coto konro palu mara palu basa, tiap hari nabakarkan ki ayam, nabakarkan ki ikan. Ingat, batasnya cuma 3 hari. Kalau ada tamu tinggal 1 bulan, bukan tamu itu, taulan remo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam, saya doakan cepat naik haji dan umrah. Yang bilang amin, saya doakan rezekinya lancar jaya. Yang keras aminnya, saya doakan THR-nya dapat banyak. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa khaira sa'at wa amarana an natazawwada bihi liyaumil ma'adi. La ilaha illallah walil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah di subuh yang ke-25, atau mungkin ada di antara kita yang 24. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk hadir melaksanakan ibadah subuh yang saya lihat juga dirangkaikan dengan iktikaf ataupun qiyamul lail. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi contoh tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidurnya pun menjadi contoh yang baik bagi kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam kitab yang ditulis oleh Abu Nu'aim al-Asbahani, judulnya Hilyatul Auliya, mengatakan bahwa al-ajalatu minasyaiton, terburu-buru itu bagian dari sifat syaitan, bagian dari sikapnya syaitan. Illa fi khamsin, kecuali dalam 5 hal. Apakah 5 hal itu? Yang pertama, kata Abu Nu'aim al-Asbahani, it'amit ta'ami idha hadara dhayyifu, segera menyajikan hidangan ketika ada tamu yang datang. Maka memuliakan tamu jamaah sekalian, dalam ajaran agama kita itu dibolehkan untuk terburu-buru. Bahkan kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhayyifu. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa wajib hukumnya kita menjamu tamu kalau kita tidak dalam hal keadaan yang berat, dalam artian kita punya ekonomi yang cukup untuk menjamu tamu kita. Namun ingat jamaah sekalian, menjamu tamu itu dan bertamu itu batasnya cuma 3 hari. Biar mamona kasih ki coto konro palu mara palu basa, tiap hari nabakarkan ki ayam, nabakarkan ki ikan, ingat batasnya cuma 3 hari. Kalau ada tamu tinggal 1 bulan, bukan tamu itu, taulan remo. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah mengatakan dalam lanjutan hadis tadi riwayat Imam Bukhari dan Muslim, wadiyafatu thalatha ayyamin, bertamu itu batasnya 3 hari, wa ba'daha dzalika fahuwa shadaqah, dan setelahnya itu bernilai sedekah bagi tuan rumah untuk melayani tamu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka menjamu tamu ini pula tidak mengenal apakah dia seorang muslim atau mungkin non muslim atau tidak seagama dengan kita. Nabi Ibrahim pernah ditegur oleh Allah. Satu hari dalam kitab Ihya Ulumuddin dikisahkan Nabi Ibrahim didatangi oleh orang Majusi, sudah tua mikudung, dan Nabi Ibrahim ini dikenal orang yang sangat ramah terhadap tamunya. Bahkan kebiasaannya kalau dia makan tidak ada dia temani, maka dia akan ke barat ke timur mencari orang untuk sama-sama makan. Maka satu hari di malam yang gelap datanglah orang tua Majusi, minta diberikan makanan pada Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim bertanya dulu, apakah kamu mau masuk di agama saya? Langsung orang Majusi ini heran dan kaget. Dia pun kecewa dan meninggalkan Nabi Ibrahim karena dia mau diberikan makan, dijamu ketika dia mau masuk agamanya Nabi Ibrahim atau masuk agama Islam. Pergilah orang tua ini, ditegurlah Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, kenapa kamu tega melakukan itu, padahal dia mungkin hanya minta diberikan makan 1 kali dan kau jadikan syarat agar dia masuk agamamu supaya dapat makanan, padahal saya telah memberikan makan selama 70 tahun walaupun dia dalam keadaan bukan muslim atau dalam keadaan kafir. Maka tersadarlah Nabi Ibrahim, kemudian mencari orang tua itu, kemudian menceritakan teguran dari Allah, dan orang Majusi ini pun sangat kagum dengan ajaran Nabi Ibrahim. Akhirnya ia pun masuk Islam karena kejadian tersebut. Dalam tafsir Ibnu Katsir, di antara adab-adab kita menerima tamu, kalau tamu datang hendaknya kita jawab salamnya yang pertama. Yang kedua, ketika masuk ke dalam rumah kita hendaknya kita berdiri dalam menyambutnya. Yang ketiga, kalau kita berikan makan, ini pendapat dari Imam Hanafi, itu disunnahkan kalau masih makan tamu, undangan renjai tamua, maka kita disunnahkan jangan dulu berhenti makan. Bahkan Imam Hanafi itu berpendapat makan kekenyangan itu hukumnya haram.
kecuali dalam dua hal. Yang pertama pada saat mau puasa atau sahur, yang kedua pada saat ada tamu datang. Karena kadang Pak Bu, tamu itu malu-malu menambah kodum. Kalau berhenti mi tuan rumahnya, maka kita disunnahkan jangan dulu berhenti makan kalau masih makan tamu, dan kita mulai makan bersamaan. Kemudian mengantarnya sampai pintu pada saat dia meninggalkan rumah kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, yang dibolehkan kita untuk terburu-buru, yakni wa tazwijil bikri idza adrakat, segera menikahkan anak gadis kalau ada yang sudah datang melamar. Bahkan kata Rasulullah dalam riwayat Imam Tirmizi, idza khataba ilaikum man taradawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Apabila ada orang yang datang melamar, baik agamanya, baik akhlaknya, maka hendaklah nikahkan anak perempuan itu. Fa in lam takun fitnatu fil ardi wa fasadun aridun. Kalau tidak, maka akan muncul fitnah di muka bumi dan bala yang besar. Ada kisah Pak Bob, kisah ini kisah nyata, terjadi di Bantai. Ada seorang anak gadis. Anak gadis ini baik orangnya. Kebetulan waktu kuliah tinggal di rumah mertua saya. Dia ada hubungan dekat dengan laki-laki. Dan dia tunggu laki-laki ini mungkin karena sudah dijanji. Puluhan tahun dia tunggu laki-laki ini pergi berlayar. Mungkin Bapak Ibu pernah baca. Waktu berlayar ini laki-laki banyak yang datang lamar 4-5 orang. Dan orangnya baik-baik, bukan orang sembarangan. Ternyata laki-laki ini pulang dari berlayar, bukan dia dilamar kodong. Ada perempuan lain nalamar. Oh, marah keluarganya. Kenapa na perempuan lain nulamar? Kita ini sudah tolak banyak laki-laki, kau ditunggui ternyata lain pergi nalamar. Marah keluarganya, akhirnya apa yang terjadi? Harus juga dinikahi ini perempuan. Akhirnya dalam 1 pekan, tidak cukup 1 bulan, langsung 2 istrinya. Nyaman lah. Beruntung sekali ini laki-laki. Tapi musibahnya jamaah sekalian, setelah dinikahi kodong, dinikahi saja tapi tidak dikunjungi, tidak diposisikan sebagai layaknya seorang istri, malah tambah besar masalah. Apa yang terjadi? Maka terpaksa mereka pun berpisah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jamaah, oh jamaah, termasuk ibu-ibu. Kadang kalau ada anak gadisnya lamar baik agamanya, bertanggung jawab, ada pekerjaannya yang mungkin cukup untuk menghidupi istrinya. Tapi kalau tidak cukup uang panainya, tidak boleh. Ini yang bahaya. Tinggi uang panainya baru tidak tahu masa. Nabi langi, oh Rudi, temai kau sigapai sanding kodonge, biar masa tidak nak tahu cuci piring lebih-lebih. Darana doi karusdi, daratong ibu lainga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, yang ketiga yang dibolehkan kita untuk terburu-buru, yakni wa qada'id daini idza wajabah, segera melunasi hutang ketika sudah jatuh tempo. Ustaz, tidak ada di saya utangku Ustaz. Alhamdulillah. Apa tadi? Cicilanku ji.
Sama ibu, cicilan utang juga. Betul tidak? Karena kadang ada ibu-ibu deh, apalagi cicil, biar dasar na cicil 10 bulan. Adeh kakek minam palunas. Baru dia bilang, enaknya kainnya dingin-dingin. Bagaimana tidak dingin kalau banyak milu bandar? Bahkan Rasulullah mengatakan, jamaah sekalian, "Lau anna rajulan," andaikan ada seorang laki-laki qutila fi sabilillah, mati di jalan Allah, mati syahid. Yang namanya mati syahid, Pak Ibu, jaminannya diampuni dosanya dan diperlihatkan tempatnya di surga. Tapi apa kemudian kata Rasulullah? Ma dakhalal jannah hatta yuqada dainahu. Dia tidak akan masuk surga, tidak akan menginjak surga sampai hutangnya dilunasi. Maka kalau ada yang pernah kita pinjam, baik berupa uang ataupun benda-benda, mesti kita kembalikan, karena itu besar tanggung jawabnya. Ada kisah Pak Bu dalam kitab yang ditulis oleh Habib Umar bin Hafid. Dulu Nabi Isa alaihissalam lewat di samping kuburan. Ternyata ada orang yang sementara disiksa, nisesa ikodom. Mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang mati sejenak, sekadar untuk ditanyai. Maka dihidupkanlah oleh Nabi Isa alaihissalam. Ternyata yang disiksa itu seorang ulama, kiai. Dia ditanya, wahai kiai, apa sebabnya anda ini tersiksa di dalam kubur? Kata dia, ya Rasulullah, dulu saya pernah pergi pengajian. Di pengajian itu kodong maka ngada aging. Nah, ada tasalib di gigiku. Ditahu kita salib, Pak. Nah, ada terselip di gigiku daging, sakit sekali saya rasa. Saya pulang lewat di depan rumah orang, kebetulan depan rumah itu pagarnya terbuat dari bambu. Saya ambil sedikit untuk saya pakai tusuk gigi, tidak saya minta sama yang punya dan tidak minta ridhonya sampai meninggal dunia. Gara-gara itulah saya disiksa selama 70 tahun. Ada gara-gara tusuk gigi tidak minta sama yang punya disiksa selama 70 tahun. Apalagi ibu-ibu yang pernah ambil daun kelorna orang, baru tidak minta sama yang punya. Saanggam lagi. Jamaah. Tapi kalau di sini tahu ibu-ibu tidak ada yang suka begitu di. Alhamdulillah. Pantas saya lihat ibu-ibu ini, masya Allah, wajahnya fresh and beautiful. Tahu artinya Bu? Dilarang merokok. Jamaah, ibu, ada utang tak ada? Mau ki lunas? Ki bayar lagi. Ustaz, mau jak lunas kodong Ustaz, tapi dia belum pinai arisan, belum pi keluar gaji. Ada kisah Pak Bu dalam kitab Fadailul Quran yang ditulis oleh Ja'far bin Muhammad al-Mustaghfiri. Dulu ada sahabat namanya Mu'az. Siapa namanya Pak? Mu'az. Mu'az ini mau keluar rumah, baru nak buka pintunya sedikit, tiba-tiba datang penagihnya, namanya Yohana bin Maria, orang Yahudi. Tiba-tiba dia tutup lagi, malu dia keluar, malu jumpa, karena tidak ada uangnya kodong. Sama juga ibu-ibu, biasa kalau datangi penagihnya dan tidak ada uangnya, tidak keluar rumah. Bahkan nasuruh bohong anaknya. Sebentar kalau datangi mas, tanya gini, pergi mama lu pasar. Ternyata datang betul lagi mas. Ditanya anaknya, di mana mama tanah? Pergi beng pasar, bintun jipui, dan ternyata gordennya pendek, kelihatan kakinya mamanya. Nah bilang mas, adek, tanya ki mamat tadi,
Kalau pergi pasar, suruh bawa kaki nah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka Muaz ini tidak berani keluar rumah. Bahkan masuk waktu Jumat tidak keluar rumah. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak pergi sholat Jumat. Dicari sama Rasul, akhirnya ketemu, ditanyalah, Muaz, apa gerangan yang menimpamu sehingga kamu tidak datang sholat Jumat tadi? Kata Muaz, ya Rasulullah, tadi ada Yohana natagika, na ada pinjamku 180 juta. Ada jaiman tuh. Kata Rasulullah, wahai Muaz, walaupun utangmu sepenuh bumi ini, kalau sudah mau kau usaha, sudah ikhtiar, sudah berusaha, maka sempurnakan dengan doa ini. Insya Allah utangmu akan dimudahkan untuk lunas. Doa yang diajarkan itu Pak Bu, seperti yang dibaca tadi oleh imam kita yang enak sekali suaranya. Ada yang tahu Pak surah apa yang dibaca tadi oleh Pak Imam? Ibu, surah apa tadi yang dibaca oleh Pak Imam? Surah Ali Imran ayat 26 sampai 27. Maka ini doa yang diajarkan kepada Muaz. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. 27-nya, tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Dan ini sendiri Pak Bu saya amalkan dalam kehidupan saya. Yang namanya manusia Pak Bu pasti tidak pernah lepas, pasti dalam hidupnya pernah berutang. Betul tidak? Apalagi mau lebaran, banyak-banyak utang. Alhamdulillah, walaupun kadang pace-pace keadaan ngapai kita lasaka, begitu utang jatuh tempo, alhamdulillah dengan wasilah doa ini setelah ikhtiar dengan maksimal selalu dimudahkan oleh Allah. Jamaah, oh jamaah. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, yang keempat yang dibolehkan kita terburu-buru, yakni watajahizil mayyiti idza mata. Segera menyelenggarakan jenazah ketika ada yang meninggal dunia. Salah satu fardu kifayah kita Pak Bu, yakni memandikan, menkafani, mensolati, dan juga menguburkan. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam riwayat Imam Muslim, man syahida janazah hatta yusalliya, barang siapa yang melihat jenazah sampai dia mensolatinya, falahu qiratun, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat. Wa man syahida hatta tudfana kana lahu qiratani, dan barang siapa yang menyaksikan jenazah dan dia ikut sampai menguburkan, maka dia mendapatkan pahala 2 qirat. Bertanya sahabat, kila wa ma qiratan ya Rasulullah, bagaimana itu pahala 2 qirat ya Rasulullah? Rasulullah menunjuk mithlu jabalaini azimaini, seperti 2 gunung jabal yang besar. Namun Pak Bu, mohon maaf, terburu-buru bukan berarti kita merugikan orang lain, bukan berarti kita menzalimi orang lain. Seperti halnya, mohon maaf, kadang ada saya lihat sebagian dari kita kalau pergi antar jenazah, nakala-kala polisi ya. Pokoknya semua orang suruh minggir. Kalau tidak mau minggir, napata kaca spion. Saya pernah ada kejadian Pak Bu di Goa, di Jalan Pandam-Pandam, depannya Kodim. Saya pulang khutbah Jumat, di depan penuh mobil, di samping kiri mobil, samping kanan macet, tidak bisa jalan. Sementara mobil saya paling belakang, datanglah pengantar jenazah, tidak bisa bergerak. Minggir kok,
Tidak bisa orang minggir, natabrak dari belakang, lecet mobil. Oh, coba sempat kak turun, naborongnya kapal. Nah ilanau. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, yang dibolehkan untuk terburu-buru, bahkan harus terburu-buru, yakni wattaubatu min dzambi idza adnabah. Bertobat dari dosa-dosa, dari perbuatan maksiat apabila kita telah berbuat maksiat. Karena boleh jadi pada saat kita sedang bermaksiat, boleh jadi ajal kita akan menjemput. Maka sebagai kesimpulan jemaah sekalian, kita dibolehkan untuk terburu-buru dalam 5 hal. Walaupun ini bagian dari sikapnya syaitan, namun boleh dalam 5 hal. Yang pertama, pada saat ada tamu datang, maka kita sajikan makanan walaupun hanya sekadar air putih saja. Yang kedua, yakni menikahkan anak gadis ketika sudah ada datang yang melamar dan orangnya baik dan bertanggung jawab. Yang ketiga, segera melunasi hutang ketika jatuh tempo. Yang keempat, mengurus jenazah tetapi jangan sampai kita menzalimi orang lain. Dan yang kelima, segera bertaubat ketika kita bermaksiat kepada Allah. Maka untuk menyempurnakan subuh hari ini, mari sejenak kita tundukkan hati seraya berdoa bermunajat kepada Allah di subuh hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ya Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah keselamatan kepada kami, kepada ayahanda kami yang pergi bekerja mencari rezeki. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya. Wa afiatan fil jasadi, ya Allah, sihatkanlah jasad kami, sihatkanlah badan kami, sihatkanlah rohani kami. Apabila ya Allah di antara kami di subuh hari ini ada yang sedang sakit, ada yang memiliki penyakit, kami mohon kepadamu, sembuhkanlah penyakitnya. Wa ziyadatan fil ilmi, ya Allah, limpahkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami, utamanya ilmu agamamu, agar kami senantiasa tertuntun dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Wa barakatan fil rizqi, ya Allah, limpahkanlah segala rezeki yang halal kepada kami. Fa in kana rizqi fis sama fa anzilhu, apabila rezeki kami masih di langit, turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, apabila masih di dalam tanah, keluarkan ya Allah. Wa in kana ba'idan fa qarribhu, apabila masih jauh, dekatkan ya Allah. Wa in kana mu'assiran fayassirhu, apabila masih susah, mudahkan ya Allah. Wa in kana haraman fatahhirhu, apabila masih kotor, bersihkan ya Allah. Wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa asatidatina wa muallimina wa liman ahsana alaina wa li ashabil huquqi alaina. Allahumma ansur Islam wal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur Islam wal muslimina mujahidina fi Gaza fi Masjidil Aqsa. Allahumma ansur Islam wal muslimina fi kulli makan wa fi kulli baladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.